wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taqilu sunub wa tusluq qulub wa tanfariqal uzub wa talil bil malami wa sahbihi wa man mansur. Hadratil muhtaram para alim, para ulama yang Allah hormati, Mbah Said Umar yang Allah hormati, ya Farul, dan Allah hormati supaya jamaah pangapunten kula boten saged napa-napa niki. Kula dipodho tapi kula tabaruk dari Mbah Said, mudah-mudahan barokah panjenengan bisa menyampaikan sesuatu. Ngapunten saulangi kula boten saged napa-napa. Alhamdulillah kita berada di sini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dikehendaki sama Allah, meskipun kita sehat, meskipun kita kuat, tetapi penuh barokahnya. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah karena kita dipilih bisa hadir di maghrib. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan nanti di yaumul mahsyar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, saya berpesan pada diri saya sendiri saja dan mungkin pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai anak ya. Di dalam majelis taklim Tombo Ati yang di Adi Setia, kadang kami sampaikan kepada khususnya anak-anak yang lagi les psikologi bahwa yang paling utama adalah di samping belajar kita harus manut atau berbakti kepada kedua orang tua seperti yang disampaikan Said Umar yang pembukaan tadi, kudu manut kepada kedua orang tua. Ridhollahi wa ridho walidain, sohatullahi wa sohatan walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jadi kalau insya Allah kita berbakti kepada orang tua, maka yang muda-muda insya Allah yang punya cita-cita insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada suatu kisah ya, ada suatu kisah seorang waliullah namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Seorang waliullah tetapi dicatat oleh Allah sebagai penghuni neraka. Kemudian malaikat itu turun menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh, panjenengan kok rajin beribadah? Kok rajin beribadah? Sedangkan panjenengan dicatat oleh Allah sebagai penghuni neraka. Katanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, apa urusanmu malaikat? Saya mau beribadah, saya hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, di neraka pun tidak jadi masalah, di surga tidak jadi masalah. Kemudian malaikat itu naik lagi ke langit, naik lagi. Kemudian setelah itu dilihat lagi catatan. Singkat cerita mawon dia, gula boten saged cerita lagi. Singkat cerita, malaikat melihat lagi catatannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh sebagai penghuni surga. Duh, alhamdulillah kok Syekh sudah tercatat sebagai penghuni surga. Malaikat turun lagi ke bawah. Setelah turun ke bawah,
Malaikat berkata kepada Syekh Abdul Aziz Adabak, Syekh, alhamdulillah panjenengan sudah dicatat sama Allah sebagai penghuni surga. Karena apa? Karena dia hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Syekh Abdul Aziz Adabak bertanya dalam hati, penasaran dia. Penasaran, ditanyakan kepada malaikat. Malaikat, tapi ngomong-ngomong, saya tercatat sebagai penghuni neraka. Itu apa sebabnya? Sebagai penghuni neraka itu apa sebabnya? Padahal seingat saya, sudah beribadah semaksimal mungkin. Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kemudian malaikat berkata, kamu ingat gak pada saat umur 15 tahun? Nah, kira-kira lah panjenengan ditanya umur sudah tua gini, ditanya umur yang masih muda, kira-kira ingat apa enggak? Kira-kira ingat apa enggak? Kan bodoh ya? Nah, akhirnya malaikat, kamu ingat gak waktu umur 15 tahun? Pada saat itu ibumu mau menyuruh sampeyan ke pasar untuk membeli sesuatu. Karena mendengar langkah kaki ibunya, Syekh Abdul Aziz Adabak yang ada di kamar kemudian pura-pura tidur. Ibunya datang. Seakan anakku, kasihan anakku sedang tidur. Wah, akhirnya ibunya Syekh Abdul Aziz Adabak pada saat itu menutup pintunya kamarnya anaknya, kemudian berangkat ke pasar sendiri. Bisa panjenengan bayangkan, pura-pura tidur saja dicatat sebagai penghuni neraka. Bagaimana kalau melawan orang tua? Bagaimana kalau membantah orang tua? Bagaimana kalau tidak nurut kepada orang tua? Orang pura-pura tidur saja dicatat sebagai penghuni neraka. Apalagi kalau kita menyakiti hati kedua orang tua. Makanya yang masih muda-muda, berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, mungkin itu saja ngapunten yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, kami tidak bisa apa-apa meskipun di tempat kami ada majelis taklim Tombo Ati yang kebetulan juga diberi nama oleh guru kita Syed Umar. Biar hati saya sendiri yang dibenahi. Kalau ada yang mau datang untuk membenahi hatinya juga monggo. Tapi aslinya Tombo Ati itu untuk mengobati hati saya sendiri. Karena punten, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhoi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon terima kasih banyak Pak Turut. Alhamdulillah, memang bahwa itu waktu itu beliau banyak tapi kalau Bapak Majelis saya kalau saya itu masih sejuta dengan semua Waslah Bapak Ali seperti disampaikan beliau bahwa untuk memperbaiki diri kudu asal-asik dan berdakwah diri sendiri, sehingga kalau ada yang mau sama-sama dan hati-hati. Makanya disampaikan hati-hati dengan hati. Alhamdulillah. Jadi tentang ridho tadi itu, tentang ridho yang dikatakan ridho itu sangat besar. Ridho itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Mendapatkan ridho orang tua itu sangat indah, apalagi mendapatkan ridho lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tujuan kamu ibadah tidak lain tidak bukan hanyalah mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sholat hanya surga, sholat karena takut neraka, itu percuma. Percaya apa?
karena kamu masih mengharapkan makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu kepada Rasulullah SAW bahwa kamu bersolawat itu hanya mengharap syafaat, itu juga percuma kalau kamu gak ada cinta. Hadirkan cintamu kepada Rasulullah sehingga kamu akan dapat cintanya, sehingga kamu akan dapat kebahagiaan. Kenapa orang bersolawat kok malah tidak ada perubahan, baik secara fisik, baik secara amalia, baik secara kontraria, kok nggak ada perubahan? Kenapa? Karena solawatmu hanya di bibirmu, bukan di kepala. Iya, kepala yang gak ketok, yang gak aru, aku yang gak aru gitu. Saya masih mau ngeyel kan lho. Pala yo apa sih? Dosa ki apa sih? Nek sing mau dontok-dontok iki. Sing wong jenenge kayak wong ngalah-ngalah wong. Wong ngeyel wong ngalah-ngalah. Tengel. Nek wong malang ngarane metesek, maki. Kayak ngono aku ngarane kemaki wong malang metesek. Iku ngeyel ngono kuwi. Ngeyel alah jute wong mati ki ora balik. Berarti kan kerasan. Mungkin wong disiksa. Tantane wong balik yo wong mati yo gak balik. Pakai gak penake ngono harus balik. Ada yang begitu lagi. Sering saya ketemu seperti itu jalanan. Surga neraka itu tanggung jawabku. Wong disiksa dudu sampean aku dewi. Itu banyak. Dan banyak seperti itu. Pokoknya Gusti Allah kowe dhewe banyak seperti itu. Makanya sering saya sampaikan, dalam beragama itu tidak semua rasionalis. Makanya saya katakan pada santri apa itu ya itu mesti jelas itu kan sering rasionalis karena dia seorang teknik kimia, hitung-hitungannya itu pinter. Jadi pinter utak-atik ngatur ngono. Kemudian intelektual, saking intelektualnya akhirnya intelektual gitu. Makanya segala sesuatu, oke, kamu bikin manajemen sehebat apapun, tapi kalau Allah itu enggak itu, manajemenmu terhapus. Buktinya masih ada catat, iya nampak di mata kamu, tapi enggak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lakukanlah semua amaliyah karena ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh. Coba, bahasanya kok ngetos ngomongnya itu berjalan, aku gak ngerti, tapi aku juga ngerti, dengan yang maha ngerti, disampaikan dalam melalui itu sehingga saya ngerti. Bukan saya ngerti, bukan saya tahu, saya itu tidak ada, diadakan dengan yang ada dan kembali tidak ada, kembali kepada yang ada, dialah yang ada. Ini makanya kemarin itu membahas tentang kitab ini Majulillah ini yang datang hanya sekitar 3%-nya. Jam berapa sebab kok naik ojo liyane sing cukup iki wis bayar 10.000. Ya kan ning ketuane lo gak ngerti kok keri kan sakno. Lah balik meneh wae apa selesainya. Ridho tadi itu Masya Allah. Mari kalau wau dia baru gawe status yang hari grup itu enek wong putus sikile karena putul tangane sholat masih diberi kemampuan untuk sholat. Itu Masya Allah. Maka saya bilang tidak ada suatu kenikmatan di dunia ini yang sangat luar biasa apabila engkau tidak ditakdirkan untuk sujud. Dan sujud itu suatu nikmat yang sangat luar biasa dibandingkan nikmat-nikmat yang ada. Sampai sudah bisa ditampilkan sujud kepada Allah luar biasa.
Wa asahu buat sholat ngene. Kula niku sholat dirasaken anu pikiran tasik lae. Ya pun enggak sholat pribun. Saya mau sholat bagaimana? Wong saya ini belum bisa tenang. Saya pikirannya masuk kalut begini-begini. Justru kalau kekalutan itu gunakan untuk sholat. Dusok pulau kata tobat. Makanya saya bilang tadi kemarin itu sholat ba'da maghrib, yaitu ba'diyah sholat maghrib, terus sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Itu pahalanya sama saja 12 tahun sholat diterima Allah Subhanahu wa taala. Nek umpamane bar maghrib awakmu ki tobat seminggu kan awak tobat itu ya. Nek kanjeng Nabi tobat sedina piro? Tidak kurang dari 70 kali. Maka dulu saya katakan bahwa Nabi dengan sampean, nek itu Nabi Muhammad, nek sampean bukan Nabi tapi nambeng. Bedanya kamu dengan Rasulullah itu sedikit, gak banyak. Kalau Rasulullah sedikit sholatmu sedikit. Kalau Rasulullah sedikit beramal, amalmu sedikit. Itu bedanya. Bedanya gak jauh kok sedikit. Rasulullah SAW itu sedikit-sedikit memberikan maaf. Nek sampean maafnya sedikit-sedikit. Nek kanjeng Nabi sidik-sidik senyum, nek sampean sidik-sidik nesu. Bedanya. Oke. Semoga sampai semua memahami tentang ridho tadi itu, sehingga ridhomu karena Allah, ridhomu karena Rasulullah, sehingga kehidupan akan bisa berubah. Amin. Bisa berubah. Dan tidak ada titel pangkat yang sangat mulia selain sampai punya iman dan takwa, keislamanmu yang sempurna. Pangkatmu bakal keren, bojomu bakal hilang, ya, dunyamu bakal entek, tapi Allah tidak pernah kurang dan tidak akan hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Hadratul kiram ingkang kula muliaken, sedaya para alim, para ulama, para sesepuh, para asatid, terkhusus datang beliau sahibul majlis, guru kita bersama Mbah Sayyid Umar, kalian Ustaz Lut dan sedaya hadirin sing mugi-mugi dapat dirahmati kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kali ini kula kali panjenengan tasik diparingi afiat. Afiat nika sehat, lajeng sik diparingi saged ibadah dhateng Gusti Allah niku afiat. Enten tiyang sehat tapi boten saged ibadah kathah. Berarti boten afiat. Shalawat ugi salam sumugi tetep katur dhateng kersanipun Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanten Gusti Rasulullah, kula kali panjenengan, kita semuanya mengetahui mana yang dipahala oleh Gusti Allah dan mana yang diberi dosa oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah atas tuntunan Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, tadi Mbah Sayyid Umar sudah jelas bahas bab ridho ingkang pundi itu digandeng dengan yang dawuh Gusti Allah, ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Gusti Allah
tergantung ridhonya orang tua. Suhtullah dan murkanya Gusti Allah itu juga tergantung murkanya kedua orang tua. Kita mungkin agak sedikit ada tanda tanya, penjerentrehannya ridho itu seperti apa sih? Ridho niku munggui saya pribadi itu adalah membahagiakan, menjadikan orang tua kita itu bahagia, mesem nangawai dulu. Itulah ridho. Jadi apa yang kita lakukan bukan hanya yang kita berikan, tapi apapun yang kita lakukan itu menyebabkan kedua orang tua kita itu mesem. Itu pertanda ridho. Hadirin yang kula hormati, mungkin kula kali panjenengan iki kathah sing sampun boten enten tiyang sepahe. Mungkin ibu kita sudah enggak ada, mungkin bapak kita sudah enggak ada, atau mungkin masih ada. Kalau masih ada, masih alhamdulillah. Sok sampai lali lek jarine wong Jawa, wong tua pangeran kato. Nopo kok sampai ngoten? Karena ridhonya orang tua menjadi pertanda itu ridho Gusti Allah kepada kita semuanya. Lah yang menjadi pertanyaan, lek orang tua kita sudah tidak ada, orang tua kita sudah mati, bagaimana kita untuk mengetahui tanda bahwa orang tua kita itu ridho kepada kita? Hadirin yang kula hormati, enten hadis saking Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum wa asyairakum fi kuburihim. Niki perlu digarisbawahi, ini perlu demo-demo saestu. Niki kula cepeng saestu kula cepeng. Inna a'malakum sak temene amalanmu sira kabeh, sak temene penggaweanmu sira kabeh, atau apapun yang kalian kerjakan di dunia ini, tu'radu ala aqribaikum wa asyairakum. Tu'radu itu diberitahukan oleh Gusti Allah ala asyairakum kepada orang-orang yang dekat denganmu, atau ala aqribaikum kepada orang-orang yang dekat denganmu. Orang yang dekat dengan kita itu siapa? Nomor satu jelas adalah orang tua. Yang kedua siapa? Guru kita. Yang ketiga siapa? Teman-teman kita. Yang keempat siapa? Orang-orang yang mengenal kita dan kita saling mengenal tadi itu berdasarkan dengan kasih sayang ilallah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling pertama kali diberitahu oleh Gusti Allah. Itu orang-orang terdekat kita. Fi kuburihim, di dalam kuburan mereka. Nah, walaupun beliau sudah wafat, orang tua kita wafat, guru kita sudah wafat, itu tuh diberitahukan oleh Gusti Allah kepada semua yang wafat tadi. Kalau umpama yang kita lakukan, fa'inkana khairan fabasyiru. Kalau umpama yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuatu yang baik, fabasyiru, buku bunga mesem tiang-tiang wau itu. Orang-orang yang diberitahu oleh Gusti Allah yang berada dalam kubur mesem ketika khairan. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, nangis orang tuanya. Orang yang dalam kubur itu nangis rumangsa melas, susah cek susah. Amarga napa? Amarga ningali lek anak putune nglakoni barang sing gak bener tapi gak iso ngilingno. Nah niki. Nah, lek tiyang sepah niku wau nular teng kuburan amarga apa yang kita lakukan, apakah itu bisa dikatakan ridhonya orang tua? Nopo to saged itu dikatakan ridho orang tua kita ketika kita melaksanakan satu kesalahan di dunia ini menyebabkan beliau itu menangis? Nggak boten sih. Boten dikatakan di hari beliau ridho, tidak ridho. Nah ketika orang tua kita tidak ridho, orang tua kita mular, nangis, amarga susah kayak iso ngelingno, orang tua itu akan ada rasa kecewa. Kecewanya orang tua itu pertanda subhanallah,
pertanda murkanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saudaraku semuanya, mari kita berhati-hati dengan apapun yang kita lakukan. Kita ingat dan kita pikirkan apa yang akan kita lakukan. Apakah menyebabkan orang tua kita itu tersenyum atau tidak? Apakah yang kita lakukan itu menyebabkan kedua orang tua kita atau orang yang kita cintai atau guru kita yang sudah berada di alam kubur itu tersenyum atau tidak? Kalau umpama yang kita lakukan itu membuat beliau itu tersenyum, lakukan bismillahirrahmanirrahim. Karena itu insya Allah pertanda ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau apapun yang kita lakukan ternyata menyebabkan susahnya, sedihnya orang-orang yang kita cintai, berarti itu menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu tadi tidak mendapatkan ridhonya Gusti Allah, tetapi sebaliknya malah mendapatkan murkanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple. Cuma kita mengingat apa yang menjadi senangnya orang tua kita lakukan. Apapun yang menjadi murkanya orang tua kita, menjadi pegele wong tuane awake dhewe, sampai dilakukan. Cukup, insya Allah itu masuk pada ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Hadirin dengan kula hormati, kula kali panjenengan iki secara lepas mantun diterangkan ngeten iki paham. Tapi ada titik-titik sing wonten dateng kula kali panjenengan kedah saestu berhati-hati. Titik-titik nopo niku keraten ngeten. Kula kali panjenengan iki ada dua. Yang pertama itu jasad, yang kedua itu adalah ruh. Kalau jasad jelas ini. Kalau yang ruh itu berada dalam diri kita. Sedangkan rukun Islam yang pertama mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Gusti Allah. Lisan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lisan kita, jasad kita, ruh kita, yang dimana ruh tadi itu berpusat ada yang namanya kolbu. Kita harus mempunyai keyakinan, kita harus benar-benar ada yakin dalam hati kita, dalam perasaan kita, bahwa kita harus menyembah Gusti Allah, dan juga harus meyakini bahwa Gusti Rasulullah itu adalah utusannya Gusti Allah. Dan orang Jawa dengan enaknya, ya, dengan sangat simpel mengatakan keyakinan yang harus ada itu tadi disebut dengan rasa. Maka dari itu rasa yang ada dalam diri kita, yang dimana rasa itu adalah merupakan pertanda daripada kolbu kita, yang dimana al-kolbu itu adalah merupakan titik pusat daripada ruh kita. Kita buat untuk bisa benar-benar menyumending dan terkersani pun Gusti Allah. Kita usahakan semaksimal mungkin agar yang katanya dawuh Habib tadi, dawuh Mbah Sayyid tadi itu, bahwa ada rasa cinta dalam membaca sholawat. Itu di situ. Rasa tadi itu dibentuk, rasa tadi itu dimaksimalkan dengan bagaimana kalau Rasulullah menuntun aksiru bidzikrillah. Ayo perbanyak kalian semuanya bidzikrillah, dengan zikir pada Gusti Allah. Perbanyak zikir di hati kita, perbanyak sholawat di hati kita. Semogalah dengan seperti ini akan ditimbulkan oleh Gusti Allah di dalam hati kita, di rasa kula kali panjenengan cinta dan kersane Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu, bukan hanya itu saja yang kita lakukan, tapi di zahir kita, kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan cintanya Rasulullah, tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti kedawuhipun Gusti Rasulullah. Yang diajarkan Rasulullah, mari kita ajarkan. Mari kita lakukan yang diajarkan oleh Rasulullah. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan.
Jadi batin kita buat semaksimal mungkin untuk ditempa agar ada rasa cinta ilallah, ilar rasul, dengan kita memperbanyak zikir pada Gusti Allah, dengan memperbanyak sholawat pada Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad kita lakukan apapun yang diperintah oleh Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika menyinggung perkara jasad kita, maka kita ingat dengan dawuhnya Rasulullah bahwa apapun yang kita lakukan akan diberitahukan oleh Gusti Allah kepada orang-orang terkasih kita, orang-orang terdekat kita, orang tua kita, guru kita yang sudah berada di dalam kubur, akan diberitahukan kepada beliau-beliau itu. Kalau beliau-beliau itu tersenyum, insya Allah berarti itu menunjukkan bahwa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ridho sudah diberikan oleh Gusti Allah, maka apa yang menjadi sulit? Karena itu adalah gambaran besarnya, itu adalah mendapatkan anugerah pahala dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu bisa memaksimalkan zahir batin kita untuk berusaha mengabdi cinta takut pada Gusti Allah dan Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan semoga dengan barokahnya jemaah yang dituntun oleh beliau Mbah Sayyid Umar, kita semuanya akan mendapatkan kemudahan dari Gusti Allah, sehingga batin kita dan jasad kita, zahir kita bisa benar-benar berbakti mengabdi pada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mempunyai rasa cinta pada Gusti Rasulullah, sehingga ujungnya kita mendapatkan syafaat dan diakui umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih terus sangat kepada masyarakat dan Allah yang baru. Alhamdulillah, masalah demi masalah itu tidak usah dipermasalahkan. Cintailah masalah itu, karena masalah itu dari beliau yang selalu mencintai kita. Sedikit saya akan kupas, yaitu tentang itu. Pak Hadi ini termasuk santri ketiga, karena santri pertama itu adalah Wahyono dengan grup-grupnya, yang kedua kakak kandung saya, yang ketiganya adalah katanya yaitu Hadi Sidikto. Makanya dia bilang enak di sini langsung dikasih begitu, karena kalau dulu begitu masuk ke kita puasa 1 tahun, masuk ke pondok kita puasa langsung 1 tahun. Memang kalau nggak digembleng begitu beda tentara sekarang dengan tentara zamannya Motati. Nah saya ikut diceluk seniornya, terbang saya masih ada ini, masih ngelihat, saya ngono ya. Nah dia zamannya Motati udah kuamplong tenan. Ya demikian juga sekarang. Jadi struktur saya mau diri wene, bilang tahu gitu. Enak orang itu dikasih begitu, protes ya. Dia kan sengsara, tak pernah bersongi, ketika songi tak pernah. Enak ini, kita suka amalannya. Dulu saya susah. Jadi gini, dulu kalau ini beliau dulu masih lalu ini deket ini, pohon kelapa itu bisa sujud depannya dia. Itu bukan sakti, karena ridha Allah. Karena semua tak ajarin itu tidak ada untuk belajar kesaktian, tanya dia. Di pondok kami tidak ada belajar namanya sakti, ilmu kebal tidak ada. Tapi bagaimana kita mencari ridha Allah dan bina selamat dari siksa Allah. Jadi kalau dulu anak-anak itu petir itu dipegang begini, nanti dilempar di pohon kelapa, pohon pisang.
Sampai di SMP 4 itu sampai dimarahin di arah kampung. Buat kompor rusak gara-gara jamaahnya Mbah Umar, Kiai Umar. Karena kedolanan ngono kuwi. Dan itu bukan kesaktian. Bukan sakti enggak. Karena enggak ada orang sakti. Orang katanya yang dikatakan sakti adalah apabila di akhir hayatmu mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang ini kita sudah terabrasi, terkontaminasi dengan kata sumber daya apa? Kapitalisme. Dikatakan sukses kalau bisa beli mobil, dikatakan sukses kalau gajinya jutaan, dikatakan sukses kalau rumahnya bagus. Apalagi seorang wanita, cewek-cewek begitu, pengen duwe calon bojo yo sing ganteng, sing gagah, sing duwe gaji, sing duwe mobil pribadi, rumah pribadi. Sing wong lanang ya ngono, jawabane kaya ali jawab nek aku duwe omah pribadi, mobil pribadi, gajiku gede, ya aku seleraku ya potongan. Olah kan kono akhire. Nggih. Ali kono nek kowe do rentengan ngono del kono. Makane wong lanang nek iki lho cowok iki gak usah bingung wedokan. Kamu perbaiki diri kamu akan mendapatkan istri yang baik. Karena wong lanang itu milih. Wong wedok siap menerima dan menolak. Wong lanang siap diterima dan ditolak. Nek kowe apik gak bakal ditolak karo wedok. Dulu ada kisah saya namanya Insinyur Isa, anaknya dari lulusan ITS, kerjanya dulu di usaha minyak. Itu santri saya. Jadi itu mau ngelamar namanya Rahmat Tia, anak Bugis, dulu berarti di Sansak Gawin itu. Jadi kita datang itu, saya mau perempuan sama mau lamar dia. Dia cerita guyon, lamaran guyon. Aku pengen ngomongin. Dia ngomong dulu, Pak, saya pertama di Sabro, kedua saya ajak saya ini, Umar ini, untuk Sabro di pertama. Yang kedua saya disuruh teman saya, Pak. Padahal ini saya ngelamar di potongan ini saya, foto-foto narek, lucu warnanya, Pak. Kalau saya kesini itu karena dapat amanah teman saya dan saya kesini mau menanyakan anak bapak yang namanya Rahmatia itu. Teman saya itu sedang ada anak bapak. Kira bapak boleh nggak? Anaknya mana? Anaknya kedua. Ya. Iki lo aku nekok nek awake dhewe digawe guyon. Tapi masya Allah anaknya. Bareng ngono kedek metu. Aku iki sing bisa kerjane iki nek kok arek iki kok malah ceritanya. Lah aku dhewe iki bingung, sapa kancane iki? Metu. Mau mlebu maneh. Tadi jejer dengan saya pindah di sana. Situ Fatullah, sini Adam. Jadi pindah di sana bukan saya sana. Mana temannya? Mas saya katanya oleh anak saya. Tadi ya duduk dekatnya Yai tadi. Lu kamu? Iya. Lepas gede. Ini loh dirinya bikin guyon. Makanya sampai saya pikir kayak sahabat Nabi tukang mendem guys. Sampai saya tulis soal kayak guyon ini kanjeng Nabi. Dia itu siang malam bikin tertawa saya. Setelah usaha Mina itu bangkrut, BUMN itu dulu kesementan tutup dulu kepala Dokarimnya itu namanya Pak Khalil dari Tegal. Tutup dia pulang. Sudah tinggalkan pulang di bawah dia. Sampai sekarang nggak ada kontak. Dulu nggak ada HP matanya. Dulu nggak ada HP. Sampai sekarang nggak tahu bagaimana hibahnya. Nah, maksud saya apa? Dia itu berusaha bagaimana itu bikin guyu guru deh. Dia senengku. Sumpuk-sumpuk kayak gue, sumpuk-sumpuk kayak gue. Dan sedikit ya, nah ini santri sekarang gak ngotek gue. Ya. Tapi tak apa-apa. Memang harus begitu. Nek guru meruti santri kuwi dudu dokter, tapi nek santri meruti guru ki pantes sebab santri itu adalah pasien, guru itu adalah dokter.
Tapi yo coba urut terus saya dokter sekali-kali bayar ojo gratisan gitu. Ya. Ya untung tukokno rokok untung. Ya. Terus santriku ya kabeh parah-parah ya tak cuket. Wes. Akhirnya yang ini kiai ini orang santri yang paling kiai ini. Pati kulo. Oleh hateri kabeh ngene iki. Saya cari untuk amplopan, untuk nganu selamat tempel, ini mau tempel itu pack untuk ada. Ini saya ceritakan masalah ini. Makanya protes anu Pak Hadi itu. Kalau selalu mau buatkan sumpah saya mau protes tuh. Tak jahat ya ini yo posisi protes lagi. Mau selalu belum dapat puasa. Setelah itu dia nggak usah itu protes itu. Ya karena apa? Karena saya nggak menyalahkan. Karena dia seorang kimia. Oh kimia kan otaknya kan rata-rata. Ini kan tunggal. Kalau Pak Yahya dengan Pak Hadi itu. Pak Yahya itu kakak letingnya, kakak kelasnya, Pak Hadi adik kelasnya. Kalau tak ngomong tiba-tiba bingung-bingung gue geobong. Jadi timbul masalah itu tadi itu. Saya kasih contoh kepada anak saya saja untuk contoh. Anakku itu selalu saya katakan kepada anak saya, 1000 hobimu, 1000 kecintaanmu, apapun kerjaanmu, di saat kau dipanggil ibu cepat sangat. Gue sedino romino hati, seminggu hati. Gue dikatakan sedino romino hati, seminggu hati. Iku anakku. Loh, tapi aku tak gak wajar. Kenapa? Karena cek bocah. Tak anggap pitik orang tukul butute, tak paksa yo ora iso tukul. Tak serti ono kelas kiak gak tukul butute. Makanya selalu saya katakan pada umumnya bengi tangyo rialdo dikira kira mono sholawat kira Fatihah kabuatan. Si penting anakmu selamat dunia selamat akhirat. Orang saya mulu-mulu, anakmu iso sholat, iso sujud, iso sholawatnya alhamdulillah. Jadi sendiri kalau ada itu, ngomong ibu dong, itu tak kalau kan dulu. Anakku gak apa-apa kayak contoh, tak kayak contoh gak apa. Tapi ini khususnya untuk semuanya biar menyadari. Aku gue contoh gak apa-apa lah tak gue contoh, ben gue contoh liane. Gue tak gue korban tapi sadar korban ini kocok-kocok gue ya gitu. Ya, karena sama dengan Pak Dip. Ya. Pak Dip biar itu, gue tinggalnya kota Radenok. Kancane itu rapi untuk gue gumut sebetul gorengan. Lah iya. Lah ngono ki ya kita ulang lagi. Tak lama no nanti kok no. Kalau pakai gua tinggal ini. Aku yo ngomong raimu ora melek mati aku ngono. Bareng dari bojone ya sayang. Nginep ning kene gak tahu. Oke salam. Oke. Tapi alhamdulillah setelah tak kasih tahu. Ojo pisan kowe gawe sini apa. Tapi alhamdulillah tak tekai hati lalu anu barang ngene yo alhamdulillah mandang. Nyatane yo alhamdulillah ya beliau. Paling itu matur liyane paling yo dadi omong-omong kali ya. Karena ini anu Fatimah tak kontrol terus. Karena saya tanggung jawab, bila sampai ngelentang aku sudah kasih cek. Ya, kemarin itu insya Allah diwingi mulai tersiknya lampu kuning mendekati hijau. Kami Yai Bari, dikai wasilah saking Yai Faruk. Jadi kelapa muda, cinta janda. Kampungnya kebun kelapa.
Ini Masya Allah. Jadi kembali kepada ridho Allah lain. Jadi ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Marahnya Allah, marahnya orang tua. Jika kau ingin tahu Allah tersenyum, bikinlah senyum kedua orang tua. Ya, bikin senyum kedua orang tua. Moga-moga anakku, anak wedok, Vivi, dan Alif ini bisa selalu bikin senyum ibunya. Kenapa? Ya mungkin bisa berpikir lah. Nek oleh bu, bu, delalah ki yo diusahakno. Delalah diusahakno. Karena apa? Karena tidak ada orang tua enggak cinta kepada anak. Tapi anak nek wong tua karepe anak buang. Dadi tahun unduhan cilik dan tahunku. Wis wajar. Itu anak. Tapi wong tua kudu sabar. Rungokno kupingmu. Tapi alhamdulillah Umi niku sabar. Lalu wayahe yang tepi iki menu. Lalu api ngono tuku kuping. Alhamdulillah ini. Jadi gak guyonan. Makanya saya katakan kalau yang sudah berumah tangga itu bisalah menjadi pelawak dalam rumah tangga. Terus pelawak ya. Jadi benar sakit guyon itu jahit. Cekak metu-metu. Turu tinggal tuku kopi apa sego goreng apa anu yo balik batu. Ya bingung wis. Wiritan ceplok lagi iki, ceplok lagi iki, ceplok lagi iki. Ngono, delok bojo metu turu yai sumpah kan wiritan bismillah semelah. Alhamdulillah. Ini rendek ada ngomong kiai kata bojo suwi betul kan? Lah pokoknya tentara mau kadri masa ngono dan bojo masa ngono biar metir deh. Terus lentor atau piye ngono atau rayu-rayu. Memang yang ngono kuwi pitik kan gak enak sing ngarani babon ngarani jago. Jago sing ngarani babon. Beruntung punyai kuwi dadi wedok itu. Ora enek sing wani kiai nek gak bojone dhewe. Ini gak enek Habib atau Sayyid sing wani karo Sayyid kecuali bojone. Lulu kan ngomong kesentara. Karena bojone goblok. Kayaknya kok preman gondrong kalau baik. Ya orang yang bojone ya dadi teker rasane rambutnya kok kayak gundul lho. Bentar ya piye. Jadi seperti itu. Inilah ridho. Ridhonya suami, ridhonya untuk istri, ridhonya orang tua untuk anaknya. Kalau ingin membuat ibumu tersenyum, kalau Allah tersenyum, lihatlah ibumu bisa tersenyum. Kalau ingin melihat Allah nangis, lihatlah orang tuamu nangis. Itulah, maka jangan sekali bisa menjatuhkan air mata seorang ibu. Tidak ada anak yang akan sukses, tidak ada anak yang akan mulia, tidak ada anak yang akan bahagia kalau dia beralih dengan orang tua. Bisa tanya Pak Adi, dari dulu saya hidupnya seperti ini tadi ya. Berapa orang, ratusan orang datang ke rumah makan semua, tidak pernah minta biaya dari santri. Itu tanya itu pegawai itu, kepala dia di ya. Dia kerjanya itu KKB, keluyar-keluyur bayaran. Dari KKB, keluyar-keluyur bayaran. Kalau istirahat bikin mie, cari kangkung, bikin mie lah ya. Dan saya kerja 5 tahun. Saya kerja tiap bulannya, ini cerita ini tentang pada lalu. Kerja dalam 1 bulan itu, saya kerja paling banyak 2 minggu. Jangan Pak Adi. Tapi saya absennya masuk terus. Tanya Pak Adi. Gajinya full, kerjanya 2 minggu saya. Tapi saya masuk terus. Nah kalau saya masuk ke perusahaan terus punya rumah sama ngomen. Dia cara nih, ya tak mau kerja. Aku tak ngaji pulang lagi rumah. Sitok kerja, sitok nengok. Untuk mana? Yang itu mau ngaku kerja di orang absen di lebu, masuk kayak itu. Nah kan itu. Kalau seperti itu anak-anak itu jangan. Ya dulu. Jadi makanya kalau kamu sudah mendengar itu kepada Allah Ta'ala, apapun kamu akan bisa mengendalikan apapun bisa. Maka saya bilang kepada anak Salulut ini,
wis biasa. Memang biasa. Nek trane berlian masuk dicari wong sing dicampur taek tetep berlian. Tapi nek telek jejak kamu berlian tambah telek jejak. Yang baik diri yang pengen tak tahu untuk gaji gratisan kok iya tuh. Wah aku pertama lalu wah lulus wae. Ada kan? Iki udah nopo tuh. Kau kan hutang, makanya itu bagi hutang waktu sepakat sama aku. Nah aku hutang, lo terarap cek iso bantu gini, gue dikei kan gue bayar hutang. Lu kok seketeng orang, gue tuh yuk giah kami ngono. Besok gue taruh kalau lali yo. Gue gak paling wis regenerasinya pendaftaran kasih saya. Ya. Ini seperti itu. Jadi saya pesan pada anak-anak sekalian. Jadi saya nggak bilang karena Pak Haji ini cerita di Papua. Jadi kalau di Papua itu saya super nekat. Zaman 99 nggak ada yang berani keluar ke kota kecuali kita saja jamaah kita yang datang ke kota mengamankan kota Sorong. Dan jalan 18 orang itu bulan keliling Sorong, bulan pada lari semua. Peristiwa Ambon dan sebagainya. Jadi itu. Jadi tidak usah kita merasa kita hebat, merasa kita ini enggak. Tapi kita mencari ridha Allah. Kalau kita sudah mendapat ridha Allah, mendapat syafaat Rasulullah, insya Allah siapapun tidak akan bisa mencelakakan kita. Kalau kita sudah masuk la ilaha illallah. Katakan ke, kalau ribun, insya Allah kalau suun, makanya malam Jumat yang akan datang, kalau bisa tolong yang sudah memegang kitab itu datang. Dan sekaligus nanti penjelasan yaitu marifatillah. Jadi nanti kamu semakin hari semakin bertambah, bukan dari saya, dari lewat mimpi kamu, lewat pikir kamu, nanti ketemu nabi ini, ya. Banyak kalau kamu benar-benar ini, insya Allah kamu akan baik semua. Yang punya, aku di dalam, bila taufik bila daya, dan doa saya sampaikan untuk saudara saya, Bapak Faruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaqina ma'wiqatin mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimu bi huquqillah ma daqatillah wa farajihullah ma daqatillah wa farajihullah ma daqatillah wa farajihullah. Allahumma ta'ala wa alaihim ولا تنقص علينا وعليهم نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء على كل شيء قدير. غفر الله عنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Doa untuk sahabat yang Faruk. Ya, sekali lagi saya sampaikan, jadi sampaikan kepada Pak Ardi, nggak usah iri. Jadi masa aku dengan sekarang beda. Dulu tuh 80-an, sekarang sudah 2003. Ya, kalau dulu masuk ikut apa, atau ikut Yai langsung puasa, minimal puasa 3 bulan. Itu puasa terus 3 bulan. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun. Dia sampai makanya saya kata anak pendem satu hari satu malam. Ya dibaca apa? Tidak ada bacaan nawawunjak insun mata kaki ada, hanya bacanya ya la ilaha illallah. Jadi kalau dulu begitu, jadi bisa begini bisa bukan sah. Ya mak musafir kubiya kalau musafir anu ke tanah beda. Musafirun numpak mobil biru, numpak mobil abang. Nah biar aku musafir berwaktu sarkup ini. GWI gerombolan wong edan. Berwaktu terus setahun laku dulu kono waktu Pak Fir baru. Kalau musafir ojo mikir duit. Jangan berpikir berharap dengan makhluk. Lillahi ta'ala pada Allah ta'ala insyaallah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan kepada anda sekalian,
Berarti jangan iri dengan ini adik-adikmu ini. Ya, kalau sementara adik-adikmu nggak saya iri, nggak suruh puasa dulu, harus kasih amalan. Ya sampai harus menerima kenyataan. Beda waktu tentara pendidikan zaman Pak Dwi, Pak Bupati dengan adik-adiknya ini, Pak Dwi ya. Jadi sudah ada perubahan kurikulum. Jadi demikian lebihnya, dan saya mohon pada jamaah yang lainnya yang sudah menerima kitab itu pada malam Jumat, saya mohon hadir dari penjajahan amalan sehingga sampean semakin hari semakin takut kepada Allah, bukan semakin berani kepada Allah. Takutnya mendekat bukan menjauh. Shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah bersama ansar sudah datang walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan ceramah di Anak Jalanan Channel. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.